Halo Pisces, welcome back to my channel. Apa kabar Pisces semuanya? Aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita reading kembali bersama aku Maila. Kali ini tema kita itu tentang kamu ingin tidak percaya ya, tapi inilah kenyataan yang terjadi. Apakah itu? Ya, mari kita saksikan bersama-sama readingan ini ya. Tapi ingat ya buat Pisces, readingan ini sebuah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat paya semuanya, jadikanlah readingan ini sebuah motivasi bagi kamu ataupun sebuah hiburan bagi kamu ya. Karena ini juga sifatnya fun reading dan bisa juga kamu jadikan sebagai alarm bagi kamu, mengingatkan kamu untuk hal-hal yang positif ya. Oke, buat Pisces, kita akan sampel kartunya. Kenyataan yang terjadi. Kita akan ambil 3 energi di sini. Untuk nantinya kita juga akan pakai oracle dan kartu motivasi kamu ya. Oke, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita akan coba lihat di sini ya. Kalau dari kartu bottom of the deck ya, atau kita sebutkan dulu ya zodiak yang terkondisi dengan kamu. Di sini ada Aries, Leo, Sagi. Oke, kita akan susun dulu aja kartunya. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagi ya. Dan semua elemen ada di sini sepertinya. Itu zodiak yang terkondisi dengan kamu. Nah, kita akan coba lihat zodiak yang kuat kondisinya sama kamu. Ini ada Capricorn, ya. Ada Virgo. Oke, ada Gemini, ada Taurus, dan ada Leo ya. Itu zodiak yang koneksinya begitu kuat ya sama kamu. Nah, kita akan coba lihat di sini. Jika kamu memfokuskan seseorang, bisa saja seseorang itu akan kebaca di sini energinya ya. Dan itu juga bisa vice versa. Baik Pisces, kita akan coba lihat di sini. Kenyataan yang terjadi ya, namanya kita hidup pasti punya banyak masalah ya. Namanya kita hidup, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Namun kita bisa untuk membuat kejadian itu menjadi lebih baik ya. Kita harus menanam kebaikan juga. Nah, itu yang terpenting ya. Nah, kita akan coba lihat di sini. Kalau dari bottom of the deck, aku melihat ada Ace of Wands. Kamu akan selalu menemukan sebuah harapan, sebuah kesempatan ya, sebuah peluang ya di sini. Ya mungkin kamu selama ini pernah berada dalam suatu kondisi yang tidak baik. Nah, namun ya kamu pernah terkadang berpikir, ya kayaknya aku saat ini lagi nggak punya uang, pekerjaan hilang ya, terus teman-teman pada menjauh ya. Nah, mungkin pernah kamu berada di kondisi itu. Di posisi itu juga pernah ya. Entah itu ya mungkin aku punya banyak hutang, banyak banyak cicilan ya. Sementara aku lagi non job atau mungkin aku lagi diberhentikan, dirumahkan, ya banyak hal mungkin yang terjadi pada kamu. Entah itu dari segi finansial ataupun dari segi percintaannya kamu ya, Pisces. Tapi tenanglah, semua itu sebenarnya ya jika kamu bisa berpikir, merubah pikiran kamu, kamu akan selalu punya kesempatan, punya peluang untuk bisa merubah kondisi kamu seperti itu ya. Dan kamu memang terkadang tidak ingin percaya gitu loh, bahwasanya kamu bisa berubah ataupun tidak. Tapi kenyataannya pada dasarnya kamu bisa berubah itu, ya. Dan kenyataan itu akan terjadi jika kamu bisa merubah diri kamu, merubah pikiran kamu, merubah mindset kamu. Oke, buat Pisces itu yang aku lihat. Intinya di sini kamu akan selalu mendapatkan sebuah peluang, harapan, kesempatan. Nah, itulah yang perlu kamu pahami untuk hal-hal yang terjadi nantinya, ya. Nah, mungkin kamu merasa kayak, wah kayak nggak mungkin nih Kak gitu. Aku bisa lunasi hutang, aku mungkin bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Ya mungkin bagi kamu yang sudah meninggalkan atau ditinggalkan pasangan, ya mungkin kamu akan ketemu lagi dengan yang baru ya begitu. Pisces, jangan kamu merasa kayak kepikiran banget gitu ya. Kamu seolah-olah
diperbudak oleh pikiran negatif kamu, ya. Karena di sini ada Five of Swords. Kamu kayak sulit berpikir, kamu sulit untuk memberikan kebebasan pada diri kamu, seolah-olah diri kamu terikat dengan suatu keadaan, ya, yang membuat kamu kayak, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Aku sedih, aku kecewa, aku sakit gitu. Nah, namun sebenarnya dari kesedihan kamu itu sebenarnya banyak peluang yang bisa kamu dapatkan. Oke, itu yang terpenting ya, itu yang harus kamu ingat. Nah, itu kenyataannya yang memang harus kamu jalani. Kenapa sih aku harus begini gitu ya? Kenapa sih aku harus menemukan masalah ini? Kenapa sih aku harus kehilangan pekerjaan? Kenapa sih aku harus kehilangan pasangan begitu ya? Tapi terkadang kita tidak percaya kalau itu akan terjadi gitu loh, ya. Tapi itulah kenyataannya. Namun semua itu pasti ada hikmahnya, itu yang harus kamu pahami. Kenapa? Karena di sini ada kartu yang menggambarkan ada Nine of Wands. Ada sesuatu yang mungkin akan secara tiba-tiba yang membuat kamu merubah semuanya, ya. Arti kata kamu punya kesempatan, kamu punya peluang, dan kamu punya masa depan di sini. Itu harus kamu kejar, itu harus kamu raih. Kalau kamu hanya berdiam diri dengan meratapi nasib, meratapi kesedihan gitu ya, maka kamu tidak akan bisa merubah apa-apa untuk kehidupan kamu ya, Pisces. Itu yang aku lihat. Dan di sini aku juga merasakan ya, bahwasanya The Magician, kamu itu selalu akan menciptakan suatu keajaiban. Karena apa? Karena pada dasarnya kamu itu punya kelebihan, punya talenta, ya, kamu punya skill, kamu punya potensi, ya. Diri kamu itu punya value gitu ya. Jadi harus benar-benar kamu tunjukkan kepada dunia bahwasanya kamu bisa. Walaupun kamu mungkin kehilangan pasangan, ya. Walaupun mungkin kamu kehilangan pekerjaan, ya. Walaupun mungkin ada planning kamu yang belum tercapai, kamu bisa wujudkan itu semua. Karena di sini secara secara tidak sadar kamu itu punya kekuatan yang mungkin uh, orang lain juga tidak miliki gitu loh. Dan mungkin kamu juga tidak menyadari bahwasanya ya saat kamu sudah bertahan sampai detik ini dengan kondisi yang mungkin baik-baik saja gitu ya. Arti kata itu masih kesempatan kamu buat kamu gitu loh. Masih ada kesempatan buat kamu untuk memperbaiki semuanya. Ya, Pisces. Itu aku lihat dari The Magician di sini. Dan seolah-olah kamu ingin kayak apa ya? Aku pengen memberikan keajaiban pada diri aku gitu loh. Dan aku pengen merubah semuanya. Nah, itulah kekuatan spiritual kamu ya. Mungkin kamu itu tidak menyadari kalau kamu itu punya kekuatan spiritual yang akan menuntun kamu. Sehingga selalu ada keajaiban-keajaiban yang muncul. Oke, buat Pisces. Jadi jangan kamu beranggapan bahwanya masalah yang kamu hadapi itu ya kamu sendiri yang alami, tidak. Banyak orang-orang yang mungkin punya masalah. Hanya saja mungkin orang itu terlihat ya dia tidak dia mungkin ya orang-orang itu tidak ingin memperlihatkan kepada dunia kalau aku punya masalah ya, tapi mereka lebih pengen untuk menyelesaikan masalah itu dan merubah diri dia. Ya, itu yang terbaca di sini. Jadi pada dasarnya kehidupan ini memang inilah kenyataannya, harus kita lewati, harus kita jalani. Bagaimana supaya kita bisa fighter gitu loh. Jadi sehingga kalau kita jadi fighter gitu ya, kita akan bisa merubah kondisi kita yang dalam kondisi apapun kita bisa merubahnya. Apalagi di sini Pisces itu orang yang kuat, orang yang apa ya, kayak orang yang punya punya apa ya, punya jiwa juang yang besar begitu ya. Kami itu memiliki power, kami itu punya uh, insting yang kuat juga. Jadi kamu harus andalkan semua itu ya untuk berubah hidup kamu. Oke, kita akan coba lihat di sini dengan kartu uh, kartu pesan ya buat kamu. Karena di sini ada nanti juga bahagia lagi. Nah, kita akan coba lihat di sini. Kita akan ambil 3 kartu di sini ya. Fokus. Oh, langsung muncul. Fokus ke kartu ini ya buat Pisces. Kita akan lihat apa yang terbaca di sini. Oke. Apa yang terbaca di sini? Ya. 3 kartu sudah kita dapatkan. Baik, kita akan baca untuk kartu di bottomnya. Sekarang udah baik-baik aja belum? Ya, ini pertanyaan ya. Kamu sekarang udah baik-baik atau belum begitu ya? Nah, ini kayaknya pertanyaannya apa ya? Sekarang udah baik-baik aja belum gitu ya? Kalau masih belum, nggak apa-apa. Besok coba senyum lagi, coba bahagia lagi ya. Usahakan, maksudnya itu gini. Kalaupun kita punya masalah ya, usahakanlah selalu tersenyum.
Arti kata untuk lebih kayak, ya udahlah ini kan masalah, nanti nanti pun bisa terselesaikan gitu loh. Dan aku juga yakin semua masalah yang muncul itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, dengan begitu, maka kamu akan enjoy dalam menjalankan hidup, ya. Jangan terlalu kamu pikirkan masalah yang ada, ataupun apa-apa yang, eee, sekecil apapun masalah jangan kamu besar-besarin ya, begitu. Jadi intinya supaya hidup kita itu bisa lebih kayak, eee, happy-happy gitu ya, oke. Nah, apalagi di sini, setiap kali mau nyerah, coba duduk dulu. Ingat, hal yang sudah kita lalui. Ingat bahwa yang kita alami sudah pernah dialami orang lain, dan orang lain bisa melaluinya. Nah, seperti tadi aku katakan ya, nah kenyataan hidup ini memang harus kita lewati. Dan semua itu pasti akan ada hikmahnya. Dan pasti akan ada, ya pasti akan indah pada waktunya, begitu ya. Nah, mungkin ada beberapa dari kamu kayak, kayaknya aku capek deh Kak, gitu ya, berjuang sendiri. Ya mungkin di sini kamu sudah ditakdirkan menjadi seorang yang single parents, ya punya banyak tanggungan, punya banyak beban, ya memang terkadang kamu pernah ingin menyerah gitu ya. Terkadang kamu pernah pengen, ya udah aku pengen mengakhiri semuanya gitu loh. Tapi gimana caranya ya? Nah, coba kamu pikir, selagi kamu punya kesehatan badan, kamu pikirannya sehat ya, kamu diberi napas ya, diberi oksigen udara untuk bernapas. Arti kata, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kamu untuk merubah semuanya. Ya. Dan aku juga katakan tadi ya, bahwasanya yang memiliki masalah itu bukan kamu aja. Semua orang itu punya masalah, hanya saja terkadang porsinya berbeda-beda gitu ya. Nah, disitulah kamu harus bisa yakinkan diri kamu, wah orang itu bisa bahagia, otomatis aku juga bisa dong gitu ya. Apalagi mungkin kamu tahu nih, kamu punya talenta, kamu punya skill, kamu punya kelebihan, ya. Dan itu harus kamu manfaatkan untuk berubah diri kamu, oke? Apalagi di sini yang terbaca, menyerah itu bukan solusi, nggak akan bawa kita kemana-mana. Jadi jangan nyerah ya. Kalau capek, istirahat dulu, masih ada besok. Aku yakin kamu pasti berhasil ya. Nah, pasti tidak ada perjuangan itu tidak ada hasilnya gitu loh. Nah, maka berjuanglah kamu, berusaha terus ya, jangan menyerah. Jangan kenal menyerah. Ya, berjuanglah sampai titik darah penghabisan begitu ya. Oke, buat Pisces itu yang aku rasakan di sini. Dan kamu harus yakin gitu ya. Karena kamu mungkin takdir itu bisa sih kita rubah ya. Takdir jelek itu bisa kita rubah. Caranya bagaimana? Ya kita sendiri yang ingin merubahnya. Nah, kita tahu nih kalau ini masalah ya. Nah, kita jangan berlarut dengan masalah itu. Bagaimana cara supaya masalah itu bisa hilang? Nah, itu caranya untuk bisa merubah takdir kita. Oke? Begitu ya, Pisces. Nah, aku juga ada kata-kata di sini buat kamu ya, karena di sini nanti juga bahagia lagi. Aku hebat, aku luar biasa, aku nggak lemah. Ada Tuhan yang selalu bantu aku. Nah, itu. Jadi kamu harus sandarkan harapan kamu kepada Tuhan ya. Jangan kamu sandarkan kepada manusia. Karena kalau kepada manusia kamu akan kecewa ya. Karena manusia itu juga berharap kepada Tuhan, ya, oke? Nah, itu penting, yakinkan diri kamu bahwasanya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat kamu. Jadi kalau ada pun masalah, syukuri. Ya mungkin Tuhan memberikan sebuah masalah kepada kamu agar kamu bisa banyak belajar dan bisa lebih memahami tentang hidup ya. Dan mungkin bisa lebih aware lagi dalam menjalankan kehidupan kamu ke depan, oke? Kita akan lanjut dengan kartu orakel. Kedepannya lagi apa yang terjadi ya buat Pisces. Kita akan ambil 3 kartu di sini buat Pisces. Apa yang terbaca? Oke, ya. Ada Catspiel Protect Heal. Nah, aku juga melihat di sini ya. Kenyataannya sebenarnya ya, kamu itu sebenarnya selalu dilindungi. Secara tidak sadar diri kamu sendiri itu sudah memprotek diri kamu gitu loh. Dan seolah-olah kamu itu merasa kayak, wah kalau ada masalah, aku bisa kok cepat menyelesaikannya. Nah, seakan-akan itu bentuk perlindungan ya diri kamu sendiri. Dan kamu seolah-olah kamu begitu sangat mencintai diri kamu ya, dan kamu tidak membiarkan masalah itu berlarut-larut dalam hidup kamu. Ya, itu gambaran kamu. Dan aku juga melihat di sini kamu itu cepat untuk bisa healing.
dari segala apapun ya. Makanya di sini aku lihat banyak kesempatan, banyak peluang ya untuk bisa kamu merubah diri kamu. Ya mungkin terkadang kamu merasa kayak, wah aku lelah gitu ya, aku merasa jenuh aja, aku capek dengan kondisi ini gitu ya. Tapi capek kamu ya hanya sesaat gitu, dan kamu cepat pulih kembali. Lah kamu mencoba untuk bersemangat kembali, mencari cara gitu ya, mencari jalan bagaimana supaya semua itu akan berakhir gitu loh, dan kamu menemukan yang terbaik begitu ya. Nah, itu terpenting. Di sini juga ada pause and rest. You deserve it ya. Mungkin ada waktunya kamu untuk menyendiri atau bermeditasi begitu ya. Ada waktunya kamu untuk apa kayak membatasi lah apa hidup kamu, mungkin pergaulan kamu gitu ya. Ya, mungkin beberapa dari kamu juga kadang, wah aku kayaknya capek pacaran gitu ya. Aku lebih baik sendiri dan aku lebih kayak ingin dijauhkan dari hal-hal yang negatif ya. Mungkin kamu lebih kayak bermeditasi gitu untuk mengupgrade energi-energi positif dalam diri kamu ya. Nah, di sini juga aku melihat ada healthy boundaries ya. Di sini aku juga melihat jalan yang benar yang akan kamu jalani di sini ya, maksudnya itu ya memang membatasi pergaulan kamu, membatasi ya mungkin entah itu dalam hal pekerjaan, kamu ketemu dengan orang yang mungkin pada pejilat semua ya, pada ngambil muka semua ya, pada toksik semua ya. Emang kamu ingin tidak percaya bahwasanya itu tidak ada gitu, tapi itu kenyataannya terjadi pada kamu ya. Dan akhirnya kamu membuat batasan-batasan dengan orang-orang itu. Ya mungkin lebih kayak tidak ingin bergaul dengan mereka terlalu intens gitu ya, terlalu detail gitu, enggak. Mungkin kamu lebih kayak say hello aja ya gitu. Nah, mungkin itu lebih baik bagi kamu. Sehingga mungkin akan bisa mengupgrade energi-energi positif dalam diri kamu ya. Oke, itu. Dan mungkin kamu ya bisa saja dengan dalam hal percintaannya kamu nih di sini. Mungkin kamu merasa kayak, wah saat ini kayaknya dia lagi emosian gitu ya. Wah saat ini mungkin dia kayak lagi punya masalah, ya mungkin kamu sedikit membatasi diri dulu. Ya mungkin lebih tidak untuk mengganggu dia, ataupun mungkin tidak ingin merusak moodnya dia begitu ya. Nah, mungkin itu bisa saja kamu lakukan, bisa agar agar hubungan kamu dengan dia mungkin lebih baik lagi ke depannya begitu ya. Oke. Aku juga di sini ada count your blessing. Akhirnya kamu menemukan hasil gitu ya. Kamu itu merasakan bahwa wah ternyata ini ya hasilnya dari aku fight gitu ya untuk hidup aku. Aku lebih memberikan effort pada diri aku sendiri. Aku lebih mencintai diri aku sendiri gitu ya. Dan kamu merasa kayak, wah aku harus membatasi semua itu. Ternyata ada hasilnya buat kamu. Perubahan itu terjadi pada kamu ya. Nah, itu yang memang benar-benar kamu rasakan saat ini, Pisces. Oke? Nah, mungkin semua itu, kamu merasa kayak, "Wah, kayaknya aku nggak ingin percaya deh," gitu ya. Kalau semua itu bisa membaik, ya tapi inilah kenyataannya. Kamu bisa berubah karena diri kamu sendiri gitu. Kamu yang menginginkan perubahan itu, ya bukan orang lain. Oke, buat Pisces, nah, jadi mulai saat ini kalau kamu punya masalah, ayo bangkit, let's go. Kamu jangan biarkan masalah itu menghantui kamu, kamu jangan jadikan masalah itu menjadi budak bagi kamu gitu ya. Jadi sekarang waktunya kamu untuk bangkit, lupakan semuanya. Oke, buat Pisces, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi Pisces. Dadah.